Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji mata kuliah akhlak tasawuf dengan judul Sejarah Perkembangan Thariqah. Saya share dulu. Ya. Jadi sejarah perkembangan thariqah. Kita lihat dulu dari segi definisi istilah thariqah atau tarekat ya, biasa orang bilang sebut tarekat. Itu diambil dari bahasa Arab ya atau thariqah, at-thariqatu yang berarti jalan atau metode. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tarekat ini menurut terminologi sufistik ya, di situ dikatakan tarekat adalah jalan atau metode khusus untuk mencapai tujuan spiritual. Ya tentunya tujuan spiritual yang dimaksud ini adalah tujuan untuk mendekatkan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengamat tasawuf yang mengatakan bahwa kata thariqah itu digunakan dalam dunia tasawuf sebagai jalan yang harus ditempuh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau boleh dikatakan itu sebuah metode secara psikologis atau moral dalam membimbing seseorang untuk mengenali Tuhannya. Kemudian adapun menurut ulama tasawuf yang dimaksud dengan tarekat itu adalah jalan kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Yang mana kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu mengenai istilah tasawuf. Kemudian cara atau kaifiyat mengerjakan sesuatu amalan untuk mencapai suatu tujuan. Ini beberapa definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang jelasnya intinya yang dimaksud dengan tarekat itu adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih maupun ilmu tasawuf. Nah, sekarang kita lihat sejarah perkembangan thariqah. Ini sebenarnya sudah ada secara secara keilmuan ya, tetapi belum dibukukan. Dan ini sudah ada dan berkembang pada masa di awal-awal perkembangan Islam. Artinya setiap guru sufi ini biasanya ketika ada hal-hal yang dilakukan, misalnya pengkajian-pengkajian di dalam masjid, itu ada seorang guru yang dikelilingi oleh beberapa murid. Ya, intinya mereka berguru kepada sang guru tersebut. Kemudian tarekat ini terus berkembang. Yang ini menjadi sebuah organisasi yang melembaga di kalangan para pengikut tarekat tersebut. Ya, nanti kita akan bahas juga bagaimana perkembangan tarekat ini di Indonesia. Nah, kita lihat dulu yang pertama pada masa permulaan. Nah, di awal mula tarekat tersebut ini merupakan bentuk praktek ibadah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, secara teori ini sudah dipraktekkan di masa Nabi. Tetapi secara pembukuan atau misalnya hal-hal yang dijadikan sebagai teori dan diamalkan oleh pengikut-pengikut tarekat yang lain ini belum ada di masa Rasul. Tapi prakteknya tarekat ini sudah secara substansi sudah diajarkan oleh Nabi. Ya misalnya melalui wirid atau zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib atau sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian pada abad pertama Hijriyah ini mulai ada perbincangan tentang teologi. Nah, dilanjutkan mulai ada formulasi syariah. Ya, di samping adanya perkembangan teologi, ini
dikembangkan lagi, bukan hanya persoalan teologi, ya, termasuk persoalan-persoalan syariah. Nah, berikutnya pada abad kedua Hijriah barulah muncul istilah tasawuf. Nah, tasawuf terus berkembang dan meluas dan mulai terkena pengaruh luar. Salah satu pengaruh luar adalah ya seperti filsafat, ya, baik filsafat yang berasal dari Yunani, India maupun Persia. Nah, artinya ini menandakan bahwa istilah tasawuf ini seiring berjalannya waktu juga beriringan dengan adanya istilah thariqah. Karena para orang-orang yang bergelut di dunia tasawuf itu juga mengajarkan beberapa tarekat-tarekat. Ya. Kemudian setelah abad kedua Hijriah, ini muncullah beberapa golongan sufi yang mengamalkan amalan-amalan dengan tujuan kesucian jiwa. Ya, tentu untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Nah, para sufi ini kemudian membedakan pengertian-pengertian syariah, thariqah, dan hakikat dan ma'rifah. Keempat istilah ini dia ingin mencapai itu. Kemarin kita jelaskan di pembahagian di bagian-bagian tentang tasawuf, ya, ada istilah tajalli, tahalli, dan takhalli. Ini adalah sebuah proses untuk bagaimana mencapai yang namanya tingkat ma'rifah. Taruhlah kita mengatakan syariah. Syariah ini adalah inti awal, ya. Istilahnya pondasi awal untuk membangun kesucian jiwa seseorang. Jadi syariatnya dipemantap, fikihnya harus diperbaiki. Mulai dari ajaran-ajaran fikih dasar itu harus dikuasai. Kemudian dengan jalan thariqah, ya, thariqah ini dia menggapai yang namanya hakikat. Jadi artinya makna hakikat dari segala sesuatu yang dia lakukan, dia sudah mulai mengamalkan itu. Nah, dan tahapan yang paling tinggi inilah yang dinamakan istilahnya ma'arifah. Kemudian pada abad kelima Hijriah atau 13 Masehi, ini barulah muncul tarekah. Ini secara organisasi sudah mulai ada dan berkembang sebagai kelanjutan kegiatan kaum sufi sebelumnya. Nah, gimana dengan di Indonesia? Kehadiran tasawuf, ya, berikutnya sebagai lembaga-lembaga tarikatnya di Indonesia ini sebenarnya hampir seumuran dengan hadirnya Islam pada saat masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, tentu ketika para orang-orang yang atau ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia juga tidak hanya mengajarkan syariah saja, tetapi juga banyak ajaran-ajaran tasawuf yang dia ajarkan kepada para murid-muridnya. Nah, murid-murid yang mengajarkan tarekat setelah berguru di Mekah, ini antara lain ada Fuad Fansuri, ya. Bukan Fuad Fansuri, ya, nama teman saya. Ya, jadi Fansuri ini adalah Syekh Tarekah Qadiriyah. Ya. Jadi ada tarekah Qadiriyah dan sampai saat sekarang ini pengikutnya lumayan banyak. Ini biasanya banyak di Sulawesi juga ada, di Sumatera banyak. Kemudian ada Ar-Riniri, ya, adalah Syekh Tarikat Ar-Rifaiyah. Kemudian ada Abdul Rauf As-Sinkili atau As-Sinkel. Ya, ini juga adalah Syekh Tariqah Saftariyah. Ada juga Al-Palimbani, ya, yang dikenal dengan Syekh tarikatnya ada beliau ini adalah mursyid atau Syekh Tarikat Sammaniyah. Ya, kemudian ini bahkan diklaim dan disebut terakhir mengarang buku khusus untuk menjelaskan kaidah dan syarat-syarat untuk menjadi pengikut Samaniyah. Jadi mereka ini merupakan syekh yang memperkenalkan tarekat tersebut di Indonesia. Nah, di antara tarekat yang umumnya memperoleh simpati dan banyak pendukungnya di Indonesia, ini antara lain tarekat Al-Khalwatiyah. Ini tarekat Al-Khalwatiyah ini sebenarnya ada dua, ya. Ada istilahnya Khalwatiyah Yusuf, ada Khalwatiyah Saman. Dan ini di Sulawesi Selatan juga banyak sekali. Kalau di wilayah Maluku Utara, khususnya di Ternate, ini banyak yang berkembang di daerah Bastion sana, itu tarekat Al-Khalwatiyah Yusuf. Ya, ini dibedakan karena jalurnya beda. Jadi ada yang dibawa oleh Syekh Yusuf, ya, Al-Makassari, yang terkenal dengan sejarahnya dan bukan hanya
orang di Indonesia yang kenal beliau sampai di Cape Town yang di Afrika Selatan, ya Syekh Yusuf ini sangat terkenal jadi ulama yang sudah mendunia. Kemudian ada tarekat Syataria, Qadariyah dan Alawiyah, dan masih banyak lagi tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia. Nah, kemudian terakhir unsur-unsur terbentuknya sebuah tarekat. Nah, untuk membentuk sebuah tarekat itu perlu ada mursyid. Ya, mursyid ini adalah mau dikatakan syekhnya atau gurunya. Jadi harus ada guru yang membimbing. Dan tentunya gurunya juga bukan sembarangan orang. Nah, itu harus istilahnya ada pengakuan dari seorang gurunya yang terdahulu ya untuk menurunkan semacam ijazah, ya, semacam legalitas untuk mengajarkan dan mengamalkan serta memberitahukan dan mengangkat seorang murid. Nah, kemudian itu mesti melalui sebuah baiat. Jadi untuk bergabung di dalam sebuah tarekat itu ya harus dibaiat. Sama misalnya ketika saya mengikuti Tarekat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah itu kita harus dibaiat dulu ya sebagai bukti kesetiaan kita kepada tarekat tersebut. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi ini perlu adanya silsilah. Jadi dia tidak terbentuk dengan sendirinya tetapi memang ada silsilah yang menghubungkan antara murid dengan gurunya dan gurunya dengan guru sebelumnya dan begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping itu ada juga istilahnya murid ya. Jadi ada mursyidnya sebagai pembimbing dan tentu ada muridnya. Ya, atau biasa murid ini kalau di dalam dunia tasawuf dinamakan istilahnya salik. Ya, salik ini adalah orang yang mencari bimbingan. Nah, kemudian tentunya bukan hanya sekedar mursyid atau muridnya yang ada, tetapi penting juga ada ajaran yang diajarkan. Mungkin kalau kita kenal yang beberapa tokoh-tokoh terkenal di dunia tasawuf, ya ini kan banyak meninggalkan ajaran-ajaran tasawufnya. Taruhlah misalnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, misalnya dengan konsep ma'rifatullahnya, misalnya Rabi'ah Al-Adawiyah dengan konsep hubunnya atau misalnya konsep yang beliau kembangkan yakni persoalan ya hubunnya ya tentang cinta. Ya tentu yang dimaksud di sini adalah cinta kepada Sang Pencipta. Baik, sekira ini untuk pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.